Nah, ada 3 strategi yang dapat dilakukan strategi edukasi. Yang pertama, strategi edukasi pada keluarga, masyarakat, dan juga pendidikan. Nah, pada keluarga kita dapat memberikan berbagai kebutuhan bagi seseorang atau individu, baik itu secara psikoorganis ataupun psikososial. Kita dapat memberikan dukungan emosional, memberikan kasih sayang, menasihati anak dengan perilaku baik. Nah, dengan memberikan informasi. Untuk berperilaku baik, kita sebaiknya memberikan contoh berperilaku baik, ditanamkan atau ditumbuhkan sejak dini. Kita juga dapat memilih teman untuk anak, dapat mengetahui siapa-siapa teman anak dan juga memantau pertemanan anak. Nah, pada lingkungan masyarakat, kita dapat memberikan dukungan dari keluarga, orang tua, dan juga pengasuh. Nah, kita juga dapat membantu anak dan remaja untuk mengolah resiko dan tantangan. Kemudian pada pendidikan, yaitu kita memberikan pemahaman kepada anak tentang norma keagamaan. Nah, kita juga dapat menumbuhkan karakter untuk saling peduli terhadap sesama, dan juga kita dapat menganjurkan untuk melakukan kegiatan positif di lingkungan sekolah. Nah, kita harus tahu apa dampak kekerasan pada anak jika kita melakukan kekerasan pada anak. Nah, yang pertama, masalah fisik. Itu adanya bekas atau tanda kekerasan. Kemudian ada pada psikis, itu adanya gangguan stres, depresi, cemas, dan psikotik. Kita harus tahu setiap anak itu berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang kekerasan pada lansia. Nah, pada video yang ditampilkan itu ada seorang nenek berusia 80 tahun itu ditelantarkan oleh anaknya. Nah, dia tinggal di goa. Dimana kita tahu penelantaran lansia mengacu pada bentuk penganiayaan dari orang yang dikenal oleh lansia itu sendiri. Nah, atau yang memiliki hubungan dengan lansia seperti pasangan, anak, saudara, teman, ataupun pengasuh lansia di rumah. Nah, kekerasan pada lansia cukup kompleks. Ada kekerasan emosional, ada kekerasan seksual, ada finansial dan fisik. Ada langkah yang dapat memperkuat layanan lansia agar lebih produktif. Yang pertama, membangun keluarga harus serta-merta sadar akan kesehatan lansia. Juga kita dapat mewujudkan lansia yang mandiri. Kemudian juga kita dapat memberikan atau membuka kesempatan kerja sesuai kemampuan lansia dan juga menyediakan ruang publik untuk mengekspresikan dirinya. Kita juga dapat aktif dalam memberikan dukungan pada lansia, dan juga kita juga dapat juga pemerintahan juga harus untuk pemerintahan pusat dan daerah untuk memastikan kemudahan para lansia dalam penggunaan fasilitas umum. Nah, pada video dijabarkan kesimpulan, yaitu keluarga adalah suatu unsur penting untuk bagi bangsa dan negara, di mana dalam keluarga kita berharap dapat mewujudkan lansia yang sehat dan aktif. Terakhir pada kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah pada video yang ditampilkan itu saya bukan kelompok saya, atau pada video itu fokus pada video kekerasan seksual pada anak. Nah, kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan anak yang usianya kurang dari 18 tahun, yang dimana aktivitas itu melanggar hukum dan norma-norma sosial.
akibat tindakan dari seseorang yang memanfaatkan anak. Nah, bentuk-bentuk kekerasan pada anak itu ada bentuk fisik dan non fisik. Pada fisik yaitu menyentuh area intim atau kemaluan anak, kemudian menyuruh anak memegang kemaluan pelaku. Nah, kemudian juga ada non fisik. Non fisik itu selain juga membuat anak menyentuh, itu juga ada bisa saja pemerkosaan dan sodomi. Nah, pada non fisik itu kita bukan kita salah maksudnya pelaku mempertontonkan video pornografi dan juga memperlihatkan alat kelamin pada anak. Nah, selain bentuk-bentuk pelaku kekerasan bisa saja dari siapa saja. Nah, bisa saja dari orang yang tidak kita kenal ataupun orang yang kita kenal seperti ayah, paman, tetangga, guru, teman, atau pacar. Nah, dampak yang terjadi jika terjadi kekerasan seksual pada anak. Nah, yang pertama dampak fisik, yaitu adanya cedera fisik, kehamilan, dan bisa terjadi penyakit kronis seperti jantung dan kanker. Nah, pada psikis itu bisa terjadi depresi, gangguan mental, stres pasca trauma, dan juga bisa terjadi perilaku menyimpang seperti penggunaan zat-zat terlarang dan melakukan seks bebas lah semacam itu, dan juga bunuh diri. Nah, makanya kita penting untuk memberikan edukasi kepada anak sejak dini agar mereka terhindar dan menghindar dari kekerasan seksual. Nah, kita dapat memberitahu anak jika ada seseorang ingin menyentuhnya untuk segera lari dan cari tempat yang ramai dan untuk meminta pertolongan. Nah, anjurkan anak untuk mengatakan tidak saat ada seseorang yang menyuruhnya membuka baju, ingin menyentuhnya, ingin memperlihatkan alat kelaminnya dan memperlihatkan foto-foto atau video telanjang. Nah, kita juga memberitahukan anak hal-hal yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, seperti area mulut, dada, kemaluan, area sekitar paha dan pantat. Nah, orang-orang yang dapat melihat dan menyentuh area tersebut itu orang tua saat memandikan anaknya dan saat membersihkan buang air kecil anak, dan juga seorang dokter yang memeriksa anaknya yang didampingi oleh orang tua. Kemudian tips bagi orang tua yaitu jangan membiarkan anaknya disentuh oleh orang yang tidak kita kenal. Kemudian mengajak anak berbicara dan mendengarkan anak. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengecek kondisi anak, dan juga kita menganjurkan anak untuk selalu berpakaian sopan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.